Nanti kalau salah kita yang disalahin. Tuh iya kata ibu-ibu, oh, ini mertua-mertua pada yang hadir. Ya Masya Allah. Yang kedua ini bayinya saya takut copot tali pusar, nanti hilang pernapasan dan lain sebagainya. Pokoknya sudah doruroh lah, harus dioperasi, disesar kala itu juga. Tapi ibu mertuanya sama suaminya tetap, oh nggak bisa dok. Pokoknya tolong dikasih obat penguat atau apa biar istri saya bisa normal balik lagi ke rumah. Dibawa bininya lagi balik ke rumah. Allahu Akbar. Dokter saya cerita waktu itu. Akhirnya saya muhasabah diri, saya bilang yang penting selamat, sehat, afiat, mau sesar, mau normal, semua sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Balik ke rumahnya kata dokternya, ditungguin, dicek ke bidan udah pembukaan 2, tapi istrinya nih udah pucet, setengah pucet ya. Untung saja qadarullah tidak sampai wafat meninggal. Tapi setelah istrinya melahirkan, itu baru pembukaan 5 di bidan gak kuat, gak sadarkan diri, baru dibawa lagi ke rumah sakit sama dokter yang tadi. Ditelepon, pernah cek katanya ke dokter ini, datang dokternya, tindakan operasi, tapi setelah operasi dokternya bilang, maaf pak, sepertinya ini nanti bakal ada efek samping. Ya, setelah melahirkan karena bapak tidak buru-buru dari minggu kemarin, didiamkan istrinya. Dan ternyata setelah istrinya melahirkan, lumpuh. Masih hidup, cuman gak bisa jalan, gak bisa ngapa-ngapain, nangis. Dokternya bilang, Pak mohon maaf ini. Jadi suaminya tuh sama mertuanya nyesel juga. Ya, jadi sudah dikasih peringatan, warning kalau ini harus diselamatkan segera mungkin. Karena orang hamil melahirkan itu nih taruhannya nyawa. Nyawa gitu. Saya kemarin pas ngelahirin aja, saya ke dokter hari Jumat pembukaan 1. Ini jadi cerita nih ya. Pembukaan 1 datang ke bidan, saya bilang ke suami, Bi, Uma pengen lahiran di bidan aja sini di Meruyung, deket nih. Di mana kata suami saya, mau yang tiup-tiup nggak, kan lagi rame tuh. Yang tiup-tiup ya katanya. Mau nggak yang tiup-tiup? Saya bilang, nggak usah, udah pokoknya yang deket aja. Saya bilang, akhirnya datang ke bidan deket Meruyung yang deket. Bu, udah pembukaan 1,5. Oh iya, saya pulang ke rumah, ntar aja deh Bi, kalau udah sakitnya banget-banget baru ke rumah sakit. Suami saya ceramah, dakwah, kata suami saya nggak apa-apa ditinggal, nggak apa-apa. Begitu siang-siang, tiba-tiba itu 5 menit sekali. Saya udah husnuzan, ini kayaknya udah pembukaan 6 ke atas deh kayaknya. Udah 5 menit sekali, dibawa ke rumah sakit, mana rumah sakitnya di Bintaro waktu itu. Bawa ke rumah sakit, pas dicek masih 1,5 pembukaannya. Kata dokter, udah jangan pulang dah pak, takut kenapa-napa, takut habis ketuban dan lain sebagainya. Udah nginep aja di rumah sakit. Sehari semalam ditungguin, dicek lagi. Bukan sakit bener tuh dicek ya bu ya. Begitu dicek, ya Allah baru 2. Ditungguin lagi sampai sore 2,5. Gak naik lagi. Sampai 2 hari 2 malam masih stuck di 2,5. Gak mau naik-naik. Akhirnya dokter bilang ya udah induksi. Saya diinduksi pakai pil. Sakitnya bukan main, dicek sekitar itu diinduksi itu jam 7 pagi sampai jam 11-an dicek baru 3. Kata dokter ini nggak ada kenaikan, pakai induksi infus. Allahu Akbar. Saya bilang, saya udah minta maaf. Saya bilang, aduh Bi, ya Allah, doain sehat panjang umur ini, udah nggak kuat nggak tahan. Saya bilang, ditunggu itu induksi saya sehari semalam sampai besok subuh bu, masih pembukaan 3,5. Akhirnya sama dokternya di USG, ya Allah, pas dilihat bayi saya kelilit tali pusar sampai lehernya. Makanya dia nggak mau dorong, nggak mau nambah pembukaan. Udah gini aja kata dokternya, saya sebenarnya pro normal, dokternya bilang, cuman ini kayaknya harus sesar bu, gimana? Akhirnya sesar yang tiba-tiba ya, darurat ya. Ya udah qadarullah, saya bilang ya udah nggak apa-apa. Begitu saya disuntik anestesi, pecah ketuban dan hampir mau melahirkan, tapi itu udah proses sesar waktu itu. Akhirnya recovery saya after sesarnya 2 kali lipat bu. Itu pas saya seminggu lagi cek jahitan, ternyata pas di USG kata dokternya masih ada di rahimnya itu hentakan induksi. Makanya perut saya tuh masih sakit banget seminggu setelah melahirkan, ternyata induksinya masih bekerja.
Masih ada obat perangsangnya itu masih tersisa. Artinya apa? Ini sekilas cerita ya Bu ya. Ibu-ibu mangga kalau mau nambah lagi silakan. Ustazah mau nambah lagi nggak? Insya Allah doain sehat, afiat, lancar. Mudah-mudahan dapat lagi nanti yang ketiga. Ibu-ibu juga begitu, insya Allah dapat cucu yang soleh-soleha, ya. Nah ini kan bentuk apa Bu? Bentuk apa? Jihad kita, fisabilillah. Seorang ibu yang melahirkan, mengandung, uratnya putus, berubah. Semuanya yang ada dalam tubuhnya dia lagi jihad di jalan Allah. Nanti nyusuin jihad lagi yang digigit sama anaknya yang berdarah, kena mastitis dan lain sebagainya. Masya Allah, ini bentuk jihad kita. Makanya ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya ke sini, ini juga bentuk jihad. Jihad mencari ilmu. Amin ya Rabbal. Kita langsung masuk ke pembahasan ceritanya, kita keep dulu. Karena udah cerita nanti habis waktunya ya Bu ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan mualliful kitab Nasaihul Ibad Syarah Marja Ta'rif Syahabuddin Ahmad bin Hajar Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita masuk ke pembahasan Nasaihul Ibad. Ibu silakan buka di maqalah yang ke-21. Al-Maqalatul Hadiyatu wal Ishrun. Kalau sudah ketemu di kitabnya, maqalah ke-21 ada? Ada ya? Kalau kemarin kita sampai maqalah yang ke-20, Al-Maqalatul Ishrun. Maqalah yang ke-20 qila dikatakan ikmalul aqli, sempurnanya akal itu itsba'u ridwanallahi ta'ala, ketika kita mengikuti keriduan Allah ta'ala. Jadi akal yang sempurna yang Allah udah kasih itu akan dibilang sempurna, berguna itu akal kalau akal tersebut digunakan untuk mencari ridha Allah. Wajtinabus sukhtihi, dan menjauhi yang Allah benci, yang Allah larang. Ai fa khilafu dzalika junun. Berbeda dengan hal itu adalah perbuatan gila. Jadi gila itu bukan ketika dia hilang akal. Selama ini definisi gila yang kita tahu, gila tuh yang pinggir jalan yang gak pakai baju tuh, ya. Tapi ibu jangan, sekali lagi jangan pernah merasa kita lebih mulia daripada orang gila yang ada di luar sana. Orang-orang gila itu lebih sehat Bu dari kita, betul nggak? Kenapa? Akalnya sehat, hatinya nggak ada husnuzon, nggak ada. Betul? Dia makan dari tempat sampah, dia makan, udah sehat katanya, makan. Tapi ketika kita mau makan, aduh ntar asam urat saya kambuh nggak ya katanya. Ini darah tinggi naik apa enggak ya? Ini halal apa enggak? Nah ini halalnya perlu ditimbang-timbang. Tapi kenapa hati kita banyak suuzonnya? Ada orang ngasih makanan, dia mah paling caper doang, sama saya pengen ngasih katanya. Nggak tulus ngasih makanan. Banyak yang difikirin, kenapa orang gila sehat akalnya, walaupun hilang akalnya untuk mengenal yang lainnya, kenapa hatinya bersih? Dia nggak suuzon sama orang. Sebenarnya yang gila tuh yang di luar apa kita? Karena kita yang banyak penyakit hatinya, banyak suuzonnya, kotor pikiran kita, akal kita. Makanya disebut gila di sini, ai fa khilafu dzalika junun. Siapa junun itu? Junun itu orang yang tidak menyempurnakan akalnya untuk mencari ridha Allah dan menjauhi larangannya. Artinya akalnya dipakai untuk yang tidak baik, yang Allah benci. Jadi gila yang sesungguhnya bukan dia yang hilang akalnya, tapi yang akalnya tidak digunakan untuk mencari ridha Allah. Akalnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Zina itu buruk, ya, maka menikah itu baik. Mana yang dia pilih? Menikah, akalnya sempurna. Mana yang dia pilih? Zina, dia orang gila. Kenapa? Akalnya tidak digunakan sebaik mungkin untuk yang Allah ridhoi. Itu definisi gila yang sesungguhnya. Jadi
Jangan sekali-kali lagi kita nyebut orang stres, orang gila. Jangan-jangan selama ini kita yang gila. Karena tidak menggunakan akal kita sebaik mungkin. Sebab apa ibu-ibu sekalian? Akal ini adalah satu pemberian mutiara dari Allah. Arba'atul jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a ammal jawahiru fal aqlu. Mutiara yang pertama apa? Akal. Allah kasih akal. Sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Wadinu agama. Manusia punya 4 kelebihan yang gak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Hewan, setan, malaikat semuanya gak punya. Cuman manusia khususon. Walakot karramna bani Adam, kata Allah dalam Al-Quran. Kami udah muliain bani Adam dengan apa? 4 ini. Amal jawahiru fal aqlu, dikasih akal, bisa bedain yang baik sama yang buruk. Wadinu agama, binatang gak punya agama, gak punya dia agama, gak ada tuntunannya. Kita punya agama, agama jadi tuntunan buat kita. Wal haya'u, manusia dikasih sifat malu. Malu kalau auratnya terbuka. Malu kalau enggak taat akan perintah Allah. Malu kalau ngomongin keburukan orang. Malu dalam hal kebaikan, itu karunia, mutiara yang Allah kasih. Jadi malunya harus ditempatkan proporsional. Jangan sembarangan. Bu Haji, maju dulu baca Quran sini. Malu katanya. Malu, saya mah malu. Suara saya jelek katanya. Bu Haji jadi MC dulu. Malu. Itu malunya bener apa enggak? Bener atau enggak? Ada malu yang benar, ada malu yang tidak benar. Ketika malu dalam kebaikan, itu salah. Tapi malu dalam keburukan, itu benar. Bu Haji, buka dong jilbabnya. Enggak, malu, aurat saya harus tertutup. Ini malu yang sesungguhnya. Tapi kalau Bu Haji mangga baca Quran, Bu Haji pimpin Bu Haji. Ayo Bu Haji mangga jadi MC Bu Haji. Ayo kasih mau izoh dikit aja Bu Haji. Enggak, saya mah malu katanya. Itu bukan malu, malu-maluin namanya ya. Ya, jadi itu malu yang salah. Akal, agama, wal haya'u, wal amalus solih. Kita Allah kasih amal soleh. Tuh binatang gak punya amal soleh. Dan amal soleh yang kita miliki bisa lenyap, bisa habis dalam satu waktu cuman dengan satu perkara. Wal ghibatu tuzilul amalas solih. Gibah, ngomongin orang, ngejelekin orang, bicarain orang. Enak bener ustazah. Enak, tapi gak sadar kita amal kita bablas, habis. Ibu ngaji ke Rumil, datang jam berapa tadi? Jam 9, ada yang jam 10, ada yang dari subuh udah duduk di sini mungkin ya. Sekarang kan banyak yang datang taklim itu dari subuh udah nginep, dari malam udah nginep. Mungkin ada yang rumahnya jauh atau pengen duduknya paling depan dan lain sebagainya. Atau kalau ketinggalan takut gak ada parkir dan lain sebagainya. Dia pagi sekali dia datang. Dia izin sama suaminya, bang mau berangkat ngaji. Ya, iya mah gak apa-apa. Tapi pekerjaan rumah semua, tanggung jawab rumah sudah mama lakukan. Sudah aman pah, mama handle, tinggal mama berangkat ngaji. Kan kudunya begitu. Betul gak ibu-ibu? Bu, ibu berangkat ngaji tadi izin dulu sama suami kan? Cium tangan? Lupa. Saya tanya sekali lagi, tadi berangkat sudah izin? Sudah cium tangan? Sudah minta ridho? Sudah cipika-cipiki? Ada yang ngeganjel kayaknya di hati nih. Aduh belum semua katanya ya. Sudah dikasih bekal sama suami? Sudah beres semua tanggung jawab kita di rumah? Masakin suami udah, anak udah beres berangkat sekolah. Pah, mama izin ya tinggal berangkat ngaji, minta izin. Insya Allah ridho suaminya berangkat ngaji. Ini salah satu kebaikan yang harus kita dawamkan. Ada orang dari pagi udah izin sama suaminya berangkat, dia cium tangan, dia datang ke pengajian niatnya lillahi ta'ala. Ya Allah, saya pengen ngaji, saya pengen nyari ilmu, pulang saya pengen ngamalin minimal buat diri sama keluarga saya. Nyampe pengajian diajak gibah, dengerin ceramah mah cuma 1 jam,
Gibahnya sampai jam 3 sore. Kata suami, mah lama bener ngaji di Rumil. Ustazahnya lama bener ceramahnya pak. Ustazahnya yang kena. Padahal ceramah cuma 1 jam, 1,5 jam. Ba'ada tausiah, ba'ada ceramah, gibah dulu. Yuk kita kongko yuk, di mana? Tuh kafe yang deket situ, kita ngopi-ngopi. Pulang ngaji kita refresh. Emang ngaji ngapa tadi? Pulang ngaji refreshing, ngopi di situ. Tahu nggak? Itu. Iya katanya. Makanya ibu-ibu ada disebutnya gibah kor. Ya, lagi rame sekarang. Gibah kor itu model orang gibah dimanapun semua model mukanya sama. Kemarin ada yang viral ibu-ibu lagi mandi di pinggir sungai. Ya, ibu-ibu 4 orang lagi mandi pinggir sungai lagi berendam, yang satu Masya Allah tabarak. Yang satu sambil nyipratin air sambil ngomong, yang satu ngedengerin. Itu saya nggak tahu yang lagi diomongin apa itu. Sepertinya menarik sekali gitu ya Bu ya, sampai berubah ekspresinya dan kita nggak sadar kalau gibah yang asik bener ustazah, emang asik dah gibah itu. Ternyata tuzilul amala sholih, ngilangin amal sholih. Ya ngaji kita sia-sia dari jam 9 sampai zuhur gara-gara gibah cuman ngomongin 1 orang, baru 1 orang tuh. Belum lagi yang orang kedua, ketiga dan lain sebagainya. Ya Allah. Apalagi ada orang yang niat kongko ketemu memang buat gibah. Telepon temennya. Jam 10 nanti ketemu ya? Kenapa? Pokoknya gue ada berita nih, 3 berita utama. Udah ceritain aja di handphone. Gak bisa. Pokoknya ini penting, kita harus ketemu. Bisa gak? Bisa. Tapi ntar pulang anak sekolah. Ya udah pokoknya jangan sampai besok ya. Hari ini harus disampaikan. Sepenting apakah Anjeli berita itu? Ya Allah. Masya Allah. Ini jadi muhasabah buat kita semua. Amal soleh itu nyarinya susah ya Bu ya. Sulit ya. Ngumpulinnya sulit. Tapi udah dikumpulin bablas hilang gara-gara gibah. Wal ghibatu tuzilul amalas soleh. Insya Allah mudah-mudahan amal soleh kita bisa dijaga. Gibah kita bisa dihentikan. Jadi kalau ada orang yang kecanduan gibah atau gibah edik, udah edik sama gibah tuh. Ya kan ada yang begitu, MGF, majelis gibah forever. Dimanapun bikin majelis gibah gitu ya. Itu mulai dari sekarang sedikit demi sedikit, step by step yuk kita ilangin. Kita mulai sembuh, kita belajar bahwa kita juga punya kekurangan. Ngapain sibuk ngurusin orang? Biasanya orang yang hobi gibah nih Bu, ciri ya. Ciri orang yang hobi gibah adalah orang yang satu, hidupnya kurang bahagia. Jadi kepo pula mau urusan orang. Itu begitu. Iya begitu katanya. Ini gini katanya, ya Allah ya Rahman. Tapi kalau orang yang sudah fokus dengan hidupnya, dia fokus dengan masalahnya, fokus dengan ibadahnya, dia berdamai dengan dirinya, dia nggak mikirin orang lagi. Tetangga beli apa mobil, nggak apa-apa saya mah. Alhamdulillah. Dah, nggak usah dicari seluk beluknya. Tahu nggak? Iya tuh hebat emang. Hebat ya Bu Haji dia beli mobil. Iya hebat memang. Tapi tahu nggak? Hasil korupsi katanya. Biasa aja tuh saya tuh. Wah ilaha illallah. Dicari seluk beluknya. Artinya kita belum bahagia sama hidup kita sendiri. Tapi orang yang anti gibah itu biasanya saya udah fokus sama hidup saya, nggak mikirin lagi hidup orang tuh. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi pribadi yang demikian ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun, maqalah yang ke-11. Kalau tadi yang ke-20 al ishrun, sekarang al hadiyatu wal ishrun ke-20. Qila dikatakan la ghurbata lil fadili, tidak ada keasingan bagi orang yang punya kelebihan, keutamaan. Wala watana lil jahil, enggak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Ai al muttasifu bil ilmi wal amal. Maksudnya orang yang bersifat dengan keilmuan dan dia beramal dengan perbuatan baik. Kana mukroman mu'azzaman indan nas fi ayyi baladin kana. Jadi orang yang punya ilmu, yang punya kelebihan, punya skill, punya kebaikan, dia dimanapun berada, di negeri manapun yang dia datangi, di tempat manapun yang dia tinggali, mukroman mu'azzaman.
dimuliakan, terhormat. Ini salah satu keutamaan orang yang berilmu. Yang kedua, punya skill. Yang ketiga, orang jujur, orang baik, dimanapun insya Allah dia dimuliain orang. Nih, ya. Fi ayyi baladin, tempat manapun, negara manapun yang dia datengin, orang tahu nih orang mulia, jujur, bener, baik, bersih, dimuliain. Fakana kullu baladin indahu watonan, karena keberadaannya di setiap negeri, ya, watonan itu jadi tanah airnya. Lahir di mana? Indonesia, tapi kerja di mana? Di luar negeri. Di mana dia di sana? Dimuliakan, iya. Itu jadi tanah air buat dia juga. Jadi dimuliain nggak mesti di tempat kelahirannya. Dimanapun selama dia punya ilmu, kelebihan, keutamaan, dia bakal dimuliakan. Ya, walau kana ghoriban, sekalipun dia pendatang. Wal jahilu mikhlafa dzalika, kebalikan, orang bodoh nggak dapat hal tersebut. Ya. Jadi sekalipun dia pendatang, kita banyak sering melihat asli mana dari kota itu, tinggal di mana, di Cinere, tapi kok bisa sukses ya, kok bisa berhasil ya. Kenapa? Karena dia punya kelebihan, afdoliyah, al-fadilah, keutamaan yang orang lain gak punya. Maka kita cari dalam diri kita, apa ya keutamaan saya dibanding yang lainnya. Oh, harta saya gak punya kayak yang lainnya, ilmu mungkin tidak sehebat yang lainnya, tapi minimal sifat jujur, amal solih, amal baik, gemar nolong orang, ya, cepat tersentuh, peka ketika ada yang butuh bantuan. Itu kan termasuk sifat yang baik. Dimanapun kita hidup, kalau kita punya kelebihan ini bentuk kebaikan, ketaatan, insya Allah itu jadi tanah air buat kita semua. Makanya jangan takut tinggal di negeri manapun, jangan takut mendatangi tempat manapun, ya. Jadi Buya Hamka pernah ditanya begini, Buya, saya umroh katanya, ibadah haji umroh ke Mekah Madinah. Katanya Mekah Madinah itu kota suci, Haromain, dua kota yang diharamkan, disucikan, dijaga oleh Allah, orangnya baik semua. Tapi kenapa ketika saya mengunjungi kota Mekah dan Madinah, saya banyak ketemu perempuan-perempuan yang gak bener, perempuan-perempuan, apa bahasa kitanya, pelacur gitu ya. Banyak, wahai Buya. Buya Hamka ketika ditanya seperti itu, beliau tertawa. Kata Buya Hamka, saya berangkat ke Amerika gak ketemu saya yang terbuka-terbuka tuh, ketemunya yang tertutup-tertutup. Maksudnya apa? Kata Buya Hamka, kita itu akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Betul nggak? Kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Yang berangkat ke Mekah Madinah, niatnya apa? Ibadah, ya Allah, saya ke Baitullah, pengen ketemu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, pengen niatnya tuh jumpa sama Allah di Baitullah. Maka itu yang akan dia temukan, orang yang ibadah, orang yang ngajak ke masjid, kejadian-kejadian yang menunjukkan kuasa Allah. Kenapa? Niatnya ketemu Allah. Ada orang yang umroh sama haji, niatnya apa? Jalan-jalan. Saya kan kaya raya, setahun bisa 3 kali saya umroh. Niatnya apa? Jalan-jalan. Nyampe sana yang dicari ya jalan-jalan, udah itu aja. Foto di sana, foto di sini, ngunjungin ini itu, memang niatnya jalan-jalan. Ketemu aja lagi tempat-tempat yang bagus, spot-spot bagus, ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada yang datang ke sana niatnya berdagang, jualan, ya. Dia bawa sambal banyak, bawa kentang Mustofa banyak, nanti saya jual sama jamaah-jamaah umroh yang ada di sana. Bener laku, Bu Haji enak bener kentang Mustofanya. Saya bawa banyak nih dijual, dibeli semua, nggak tanggung-tanggung. Satu kentang Mustofa 100 real dijual. Wah, orang kangen sama Indonesia. Maka itu yang dia dapat. Ada kesana niatnya adalah mencari perempuan. Kalau dia laki-laki, cakep-cakep orang luar negeri nih. Begitu tawaf, begitu sa'i, waduh, orang Turki cantik bener. Ini orang Amerika cakep bener. Ini orang Eropa cakep bener. Yang diketemuin cewek cantik mulu. Makanya ibu jangan salah, kemarin pernah ada berita kasus pelecehan seksual itu saat kejadian tawaf.
Ada orang Indonesia yang jadi pelaku pelecehan kepada perempuan, kalau nggak salah orang Syria. Jadi perempuannya orang luar negeri lagi tawaf, pelakunya orang Indonesia. Kok bisa lagi ibadah ngelakuin hal itu? Bisa, tergantung niat. Jadi kota suci, punten izin saya sampaikan sekali lagi, kota suci tidak menjamin isinya orang suci semua. Dan kota yang tidak suci, kota yang disebut tidak suci tidak menjamin isinya orang tidak suci semua. Saya walillahilham 2 minggu yang lalu saya safari dakwah di Hong Kong, ya, di Kowloon, di kota Kowloonnya Sim Sa Tsui. Itu saya dengar cerita dari para TKW, para jamaahnya. Ini kayak gini kajiannya dalam satu masjid ruangan, ya. Artinya apa? Ini prinsip yang harus kita pegang, yang saya jadikan excited sekali, luar biasa. Saya kagum sama para pekerja yang ada di sana. Sesibuk-sibuknya mereka, walaupun itu negara non-muslim. Hong Kong itu mayoritas Buddha, sama kayak Cina. Bahkan mereka yang kerja pada cerita, "Ustazah, gimana hukumnya? Saya lagi baca Quran, tiba-tiba disuruh goreng babi," katanya, sama majikan. Nah itu kan salah satu tantangan. Nyari makanan halal susah. Saya kemarin keliling-keliling sama Ustadz, ya, naik ke lantai ini, lantai itu, naik ke mall ini, pengen nyari makanan halal. Gak ada, semua ada babinya. Ya Allah ya Rahman. Cuman itu tergantung dari satu konsep, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi takwa itu gak mesti di Mekah Madinah. Takwa itu gak mesti di Cinere. Dimanapun, hatta itu negara yang di dalamnya bukan orang-orang bertakwa, kita masih bisa takwa. Kita yang punya andil terhadap diri kita. Mereka, para pekerja di TKW Hong Kong, non-muslim, majikannya, di sana susah makanan halal, tapi ngaji seminggu sekali di masjid itu diadakan. Jauh-jauh dari tempat kerjanya ke masjid itu. Datang mereka seminggu sekali. Mereka bilang, "Ustadz, Ustazah, kalau bukan karena saya kerja di Hong Kong nih, gak mungkin saya bisa ngaji tiap minggu begini." Artinya takwa itu gak mesti di kota suci, ya. Karena banyak orang yang tidak bertakwa walaupun dia di kota suci. Tergantung apa yang kita cari. Makanya ibadah, ibu-ibu, nih kita bahas taat, ketaatan. Taat itu akan terasa tatkala kita menghadirkan Allah di setiap tempat dan waktu. Jadi ada orang yang taat bertakwa kalau udah masuk momentum-momentum tertentu. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wah, udah denger kata itu tuh, yang tadinya salah jadi soleh ini. Allah, Ramadan katanya. Marhaban ya Ramadan. Dengar lagu itu doang, diumumin, insya Allah Ramadan tinggal menghitung hari. Yang tadinya salah jadi soleh. Yang tadinya punten, mohon maaf, solehot jadi solehah. Kenapa? Masuk Ramadan. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah Ramadan. Saya tadinya gak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Saya tadinya gak sedekah jadi sedekah. Saya tadinya gak sholat malam jadi sholat malam. Kenapa? Masuk Ramadan. Dia merasa Allah hadir di bulan Ramadan, tapi tidak hadir di bulan-bulan yang lainnya. Ini keliru. Hamba yang taat dan bertakwa, dia akan faham betul bahwa Allah itu ada di setiap waktu, di setiap bulan, di setiap keadaan, bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya orang yang memahami akan hal ini, abis Ramadan dia tetap soleh. Abis Ramadan dia tetap ikhtiar jadi orang taat. Kenapa? Dia yakin Allah maha melihat, bukan cuma di bulan Ramadan. Tapi ada orang selepas Ramadan puasa susah, zakat susah, sholat malam susah. Kenapa? Dia bilang ibadah saya udah dirapel kemarin Ramadan, sekarang tinggal panennya aja habis Ramadan. Itu yang salah. Atau ada orang umroh ke Mekah Madinah, setiap waktu sholat dia nggak mau ketinggalan. Bahkan zuhur jam 12, ibu-ibu udah datang ke Masjidil Haram jam 8, jam 9 pagi. Kenapa? Saya mau duduk paling dalam, saya mau dengerin azan yang suaranya indah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
semalaman gak mau tidur di hotel, maunya itikaf dalam masjid. Bahkan dari asar ke maghrib sampai isya, saya gak mau pulang, saya gak mau makan, saya mau ibadah dalam masjid. Bukan main taatnya, kagum kita. Nyampe Mekah Madinah, taat. Begitu pulang ke Indonesia, subuhnya kesiangan. Subuhnya tuh dijamak, tahajud sama duhanya, jam 8 pagi sama subuh tuh. Ya 3 digabung tuh. Ya Allah ya Rahman, sunnahnya enggak dilakuin, ke masjidnya enggak. Begitu ditanya, Bu Haji, kok Bu Haji sholat Bu Haji begitu banget? Saya udah dirapel kemarin di Mekah Madinah. Demi Allah saya tepat waktu di sana. Kita lupa. Pikir kita Allah cuman ada di Mekah Madinah, Allah cuman ada di bulan Ramadan. Padahal dalam beribadah jadilah orang yang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Diulang ibu-ibu. Sadaqallahul azim. Ini makna ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah. Engkau menyembah Allah, engkau taat kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah lagi ibadah saya ngelihat Allah. Allahu Akbar, depan saya Allah nih. Ya, jangan ditanya bentuknya gimana, nggak boleh. Tafakkaru fi khalqillah, jangan pernah nanya bentuk Allah itu gimana, haram, nggak boleh. Tapi tafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang boleh difikirin tuh ciptaan Allah. Ya Allah, saya bisa berdiri sehat afiat, ini karena Allah. Tuh, an ta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah lagi ibadah kamu ngelihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu nggak mampu ngelihat Allah, nggak bisa ya, saya kok nggak bisa mampu ngelihat Allah dalam sholat saya, dalam ibadah saya. Fa innahu yaraka, maka bayangin Allah lagi mandangin kamu. Bu, ibu, ini keutamaan yang nanti nggak didapat sama semua orang, hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Dipandang sama Allah. Liqa'a rabbih, ketemu sama Allah. Nih masih nanya-nanya, kita sampai sekarang penasaran. Ya Allah, Tuhan saya itu bagaimana, di mana ya? Melihat saya enggak ya? Oh, Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Nanti cuman orang-orang tertentu yang bisa ketemu sama Tuhannya. Fa innahu yaraka, bayangin Allah ngelihat kita nih, CCTV Allah 24 jam tuh kanan kiri. Mantau kita. Jadi mau maksiat, ya Allah, ada Allah yang lihat. Mau ngambil punya orang, ada Allah yang ngelihat. Mau ninggalin sholat, ada Allah yang mandang saya malu. Walaupun manusia enggak mandang kita, Allah Al-Basir, Maha melihat. Tuh, berlakulah ihsan tatkala beribadah. Maka taat itu akan lebih mudah kalau tadi kita ihsan, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak mampu melihat Allah, maka bayangkan kalau Allah sedang melihat kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi dimanapun ketaatan itu akan menyelamatkan kita. Hatta itu di negeri manapun, sekalipun itu isinya orang-orang yang tidak bertakwa. Wal maqalatus saniyat wal ishrun, maqalah yang ke-12, qila dikatakan man kana bit taati indallah, siapa orang atau siapa saja yang dengan ketaatannya dia dekat dengan Allah, qoriban dia dekat, kana bainan nasi ghariban, maka di tengah-tengah manusia dia menjadi terasing. Di sini disebutkan di maqalah ke-20 22 ya. Siapa yang dengan ketaatannya membuat dirinya dekat kepada Allah, maka dia akan merasa terasing di hadapan manusia. Artinya Bu, dia nggak butuh validasi dari manusia. Paham ya, Bu Ibu ya? Dia nggak butuh pengakuan dari manusia, asing aja dianggap, ya udah. Nggak dianggap, ya udah. Kata orang, kehadiran kamu penting, alhamdulillah. Kehadiran kamu nggak penting, ya alhamdulillah. Nggak jadi masalah buat saya. Selama ini kan yang kita permasalahin adalah kehadiran kita di hadapan orang manusia. Saya penting nggak buat dia ya? Saya dibutuhin apa enggak ya? Dia perlu nggak ya sama saya? Kenapa? Tujuan taat kita masih karena pujian manusia. Coba kalau taatnya udah lillah indallahi qoriban, sholat saya
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, setiap langkahku apapun lillah, untuk Allah. Saya nggak butuh lagi diakuin sama manusia. Ada yang senang, alhamdulillah. Dia nggak suka, ya udah gitu. Jadi kalau orang sudah mencapai tingkatan kedekatan dengan Allah, dia nggak lagi merisaukan validasi manusia. Ini berat ya Bu ya. Ini ngaji kita, ngaji yang dalam nih. Kalau udah deket sama Allah, nggak butuh lagi pengakuan manusia. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Nggak butuh saya. Allah yang saya butuhin. Allah. Ini kita bicaranya tentang Allah mulu nih ya. Biasanya saya bahasnya rumah tangga, rata-rata video saya yang beredar rumah tangga. Tapi sekarang saya udah nggak mood ngomongin rumah tangga Bu. Kenapa? Ya karena rumah tangga ya itu lagi gitu kan. Kenapa? Kita lagi butuh yang diomongin tuh bukan rumah tangga lagi, bukan suami istri lagi, tapi Allah. Kalau masih yang diomongin tuh pasangan, rumah tangga, anak, itu mah sekedarnya aja. Jangan jadi bahasan inti. Kenapa? Karena itu masih bahasan dunia manusia. Tapi kalau yang dibahas Allah, indallahi qoriban, kedekatan kepada Allah, ini kita sudah faham betul apa tujuan kita hidup di dunia. Betul ya ibu-ibu ya. Jadi bicarain Allah. Yuk kita ngobrol tentang Allah. Dalam hal apapun obrolin tentang Allah. Suami istri ini dikit lagi masuk rumah tangga lagi. Tapi ini berkaitan lagi dengan Allah, nggak sekedar rumah tangga. Suami istri yang punya as-sakinah, ketenangan dalam hatinya ketika mereka berhubungan satu sama lain, punya hubungan yang baik. Itu kan saya pernah sampaikan, suami istri itu ibarat apa? Segitiga. Nih, piramid. Allah di tengah-tengahnya. Makin mereka naik ke atas, makin dekat sama Allah, hubungannya makin dekat suami istri, makin baik. Tapi makin jauh sama Allah pun mereka satu sama lain makin jauh suami istri. Karena intinya apa? Suami istri itu harus satu frekuensi. Frekuensi kedekatan dengan Allah. Suami istri yang sakinah, tenang, setiap hari yang diobrolin bukan cuman masalah dunia. Ayah, nanti uang belanjanya tambah ya. Sebulan kalau bisa 15 juta deh gitu. Oh iya. Mama bener pengen 15 juta sebulan. Bener Pak, nggak sehari aja 15 juta. Oh boleh juga kalau papa sanggup. Itu kan obrolan dunia. Ayah, nanti anak kita masuk ke sekolah ini ya. Bagus, betul. Harus sama-sama punya visi misi yang seimbang. Tapi suami istri yang punya ketenangan berbeda. Tatkala mereka ngobrol, mereka kumpul Bu. Yang dibicarain Allah. Umi, sini Mi. Kenapa Bi dipeluk sama suami? Kita ngobrol tentang Allah ya. Kita ngobrol tentang Allah. Bagaimana ngobrol tentang Allahnya? Apa yang Umi rasain hari ini? Umi lagi jauh gak sama Allah? Iya Bi. Abi gimana? Abi juga lagi jauh Mi sama Allah Mi. Tolong bantuin Abi Mi. Mata Abi akhir-akhir ini sering ngeliat yang gak baik Mi. Di luar Umi Abi ngelihat yang gak halal ya Allah. Abi sering kali jauh dari Allah. Tolongin Mi, tolongin Abi biar deket lagi sama Allah. Tuh suami ngajak istri ngomongin Allah yuk. Istri juga begitu, Abi tolongin Umi. Akhir-akhir ini Umi lalai sama Allah. Taat Umi berkurang, hati Umi dipenuhi dunia, banyak keinginan. Waktu Umi habis, kenapa? Umi scroll TikTok, Shopee sana sini. Pengen belanja mulu Bi. Umi lagi jauh sama Allah. Umi lagi tabzir. Bu, pernah gak kita ngobrol begitu sama suami? Pernah gak? Pulang dari sini bisa gak kita ngobrol begitu sama suami? Jadi ini saya bocorin dikit ya. Ini obrolan saya tiap malam sama Ustadz Azhari, sama suami saya. Awalnya yang punya ide suami. Jadi kalau mau tidur suami saya ngerangkul. Ini masih pada punya suami kan ya? Iya. Dirangkul. Mi, kita ngomongin Allah yuk, kata suami saya. Gimana ngomongin Allahnya? Coba, Umi lagi jauh gak sama Allah?
Abi lagi jauh, yuk sama-sama kita deketin gimana. Allah tuh begini. Akhirnya berdua itu saling ngobrolin cerita tentang keagungan Allah. Bi tahu nggak Bi? Allah tuh sayang banget ya Bi, kita begini. Iya Mi apa? Dan itu ibu tahu nggak, rasanya nikmat sekali obrolannya. Beda dengan obrolan duniawi. Walaupun harus ada waktu-waktu ngobrolin dunia, karena dunia itu terus berjalan kan kehidupannya. Tapi penting untuk ngeredam keinginan masing-masing. Kan saya pernah sampein sama ibu, kalau suami istri punya keinginan, itu bukan kebutuhan, masuknya keinginan. Coba suaminya bilang, mah kenapa? Papa pengen ganti mobil mah. Mobil papa kan udah CR-V keluaran terbaru, tapi papa pengen beli Denza yang mobil listrik 1M mah katanya. Maka istrinya bilang, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Suaminya diem, alhaakumut takasur. Nggak jadi deh mah kalau gitu. Diingetin bermegah-megahan itu Allah nggak suka. Dikit lagi kita masuk ke dalam kuburan, nggak jadi. Lakinya beli mobil, bininya, pak, mama pengen beli tas yang harganya ratusan juta pak. Pokoknya tabungan mama udah siap siaga nih pak. Boleh nggak ya pak pilihin warnanya? Kata suaminya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu kan saling ngingetin. Itu juga lagi bicarain tentang Allah, tentang ketaatan. Jadi suami istri yang baik tuh yang diomongin bukan cuma tentang love, falling in love, jatuh cinta satu sama lain. Bukan cuma tentang saling memuji. Ya Allah, mama cantik tiada tara. Kecantikan mama mengalahkan Ratu Cleopatra dan lain sebagainya. Wah, macam-macam tuh. Keluar semua yang indah-indah ya. Bukan cuman itu. Tapi bagaimana ketika kita memuji pasangan, puji kalau pasangan ini karunia Allah yang paling besar. Pandang-pandangan sama suami. Ayah, Masya Allah, ketampanan ini begitu hakiki ayah, katanya. Ya kan menurut kita, namanya suami kita ya Bu ya. Ketampanan ini begitu luar biasa. Dan ayah, ini nikmat terbesar yang Allah kasih buat bunda ayah. Masya Allah. Kita mandang suami dengan penuh rasa cinta, dan khusus cintanya dilebihkan untuk Allah. Kalau bukan Allah yang menciptakan, gak ada suami sebaik ini ya Allah. Dipuji lagi Allahnya. Jadi yuk, sering-sering suami istri itu berbicara, ngobrolin tentang Allah. Makin dekat kita sama Allah insya Allah ya Bu ya. Jadi di kantor tuh gara-gara pembicaraannya Allah. Tapi kalau pembicaraannya duniawi pasti berantem mulu. Ya tolong deh, skincare mama tuh harganya segini, ayah tuh ngertiin mama dong, dan lain sebagainya. Mama, papa pun pusing nyari duit katanya. Wah, akhirnya saling tabrak-tabrak satu sama lain. Yuk kantor lagi dengan ngomongin Allah, saling bersyukur, qanaah satu sama lain. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa pesannya tadi? Siapa saja yang dengan taatnya, emang sulit taat ya Bu ya, sesuai dengan tema kita. Sesulit itukah untuk tidak taat, untuk taat gitu ya. Semudah apa sih tema kita? Kebalik ya. Semudah itukah untuk tidak taat? Padahal taat itu lezat sekali, nikmat sekali. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau punya keinginan yang kuat, mudah taat itu. Ya, kita sama-sama belajar, baik ibu, saya yang ngomong pun belajar. Bukan saya lebih baik, tapi masih sama-sama belajar ya. Ai manista nasa bishtighali ta'atillahi ta'ala. Maksudnya ai manista nasa bishtighali, siapa saja yang senang menyibukkan diri ta'atillah, bishtighali ta'atillah, dengan berbuat taat kepada Allah, sara mustauhishan 'anin nas, jadilah ia terasing jauh dari orang-orang. Enggak mikirin lagi tadi perkara manusia mah, sekedarnya hidup cuman untuk berbuat baik, gak mikirin lagi urusan orang. Ini yang bikin kita gak mampu lagi gibah. Kenapa? Karena udah gak kepo sama orang gitu. Dah, saya mau dipuji. Dia untungnya, dia kaya, untungnya gak ada buat saya. Dia miskin, untungnya gak ada buat saya. Apa yang saya permasalahin? Udah gitu. Jadi terasing di tengah manusia gitu ya. Wal maqalatus salisatu wal ishrun, maqalah yang ke-23, qila dikatakan harakatut ta'ah, gerakan taat, dalilul ma'rifah, menunjukkan ma'rifat.
tingkatan ma'rifat ini udah mengenal Allah di atas rata-rata gitu ya. Kama anna harakatal jismi dalilul haya, sebagaimana gerakan tubuh menunjukkan kehidupan. Jadi kalau udah berbicara tentang Allah, Bu, orang yang udah taat, yang udah beda nih ngenalnya sama Allah dengan kita yang mungkin masih menerka-nerka kenal Tuhan kita. Ketika dia sudah mengenal Allah, dia sudah tingkatan ma'rifat di atas rata-rata nih cara mengenalnya. Itu seperti gerakan tubuh yang menunjukkan kehidupan. Ada yang hidup setelah sebelumnya mati. Misal ada orang kena stroke, gak bisa bergerak nih, yang sebelah kanannya. Tiba-tiba sembuh. Ada gerakan tersendiri yang dia sangat senang, ya Allah, bisa bergerak kehidupan yang baru. Begitupun hati orang yang sudah mengenal Allah di atas rata-rata, dia merasa ada yang hidup dalam hati dan dirinya, dan saya nggak bisa jelasin sama orang-orang sekitar saya. Pokoknya ada yang hidup saja, gitu. Ya, itu taat yang menunjukkan ma'rifat. Taatnya bukan lagi nyari pahala, bukan lagi nyari surga, bukan lagi pengen dipuji, tapi taatnya tuh udah di tingkatan pengen deket sama Allah, gitu. Aduh, ini sulit ya, berat ya ibu-ibu ya. Wal maknanya adalah anna ityanal abdi ta'ata lillahi ta'ala, sungguhnya perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala alamatun, menjadi tanda ala ma'rifatihi lillah, tanda kemakrifatannya kepada Allah. Fa idza kathurat ta'atu kathurat al-ma'rifah, kalau taatnya banyak maka ma'rifatnya juga banyak, ya. Wa idza qallat, kalau taatnya sedikit, qallat, maka ma'rifatnya juga sedikit. Li'anna dhahira mir'atul batin, karena zohir itu adalah cerminan batin. Kalau pengen lihat diri kita yang sesungguhnya, lihat batin kita. Ini zohir yang nampak dalam diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, bagaimana sikap, akhlak diri, kepribadian kita, itu tercermin dari batin yang ada dalam hati kita. Makanya ada yang disebut beauty inside, beauty outside. Ada kecantikan dari luar, ada kecantikan dari dalam, inner beauty. Ada orang yang biasa aja nggak cantik, menurut saya sih nggak cantik, kata ibu-ibu ya, nggak cantik, biasa aja. Tapi kok kayak ada inner beauty yang timbul, ada aura yang berbeda yang saya lihat, aduh kok enak bener nih orang ya. Kok tadi beauty inside, kita nggak tahu batinnya ini seperti apa, akhirnya melahirkan cahaya zohir yang luar biasa. Maka kalau pengen zohir kita baik, berawal dari batin yang baik. Di dalamnya kudu baik, insya Allah yang keluar yang baik-baik. Selanjutnya wal maqalatur rabi'atu wal ishrun, maqalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Aslu jami'il khotoya hubbud dunya, sumber semua kesalahan adalah hubbud dunya, cinta ama dunia. Wahia mazada anil hajah, ingin memiliki sesuatu yang melebihi kebutuhan. Wa aslu jami'il fitan man'ul usyri waz zakah, dan sumber semua fitnah adalah enggan mengeluarkan zakat. Ya, zakat usyr itu zakat pertanian. Jadi zakat pertanian itu jumlahnya bukan 2,5%, tapi 10%, ya. Dan zakat umum, zakat fitrah. Saking tamaknya cinta dunia nggak mau ngeluarin zakat, padahal emasnya udah sampai nisab, udah sampai haul. Panen sawahnya udah nyampe nisab sama haul. Apalagi tadi pertanian, emas, perdagangan, pendapatan, zakat kontemporer dan lain sebagainya, harus sudah dikeluarkan zakatnya, tapi nggak mau. Kenapa? Itu sumber fitnah, karena hubbud dunia. Jadi kata Nabi SAW, wahai para sahabat, nanti umatku akan terkena satu penyakit. Apa nama penyakitnya? Wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan wahai Rasul? Kata Rasul, wahan itu hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta sama dunia dan takut mati. Saking udah nikmatin dunia, takut mati.
takut mati. Saya udah cinta sama dunia, saudara kita di Palestina lagi susah, nggak mau saya dukung. Kenapa? Kalau saya ikut dukung, ntar saya kena kenapa-napa lagi. Saya takut sama mati. Saya mau bertahan dengan dunia yang saya genggam. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sulit nih cinta sama dunia. Ya, makanya perilaku manusia itu tidak terlepas dari dua hal, cuman dua hal perilaku manusia. Apa yang pertama? Ketaatan yang bersumber dari kesadaran menghindari nafsu. Ketaatan, satu manusia taat, yang kedua manusia pembangkang. Manusia taat adalah mereka yang punya kesadaran menghindari diri dari nafsu syahwat. Sadar, tahu ilmunya, ngaji terus, bisa nahan diri. Ini nggak boleh, ini kebutuhan, ya. Yang ini keinginan, maka keinginan nggak boleh saya turuti. Gitu. Jadi orang yang banyak keinginan tuh waktunya habis gara-gara keinginannya, Bu. Betul nggak, Bu? Ingin emas, ingin jalan-jalan, ingin ini, ingin beli mobil, hayo we, dicek terus setiap hari. Habis waktunya cuman buat keinginan. Yang ketiga, gara-gara banyak keinginan timbul penyakit hati. Orang lebih dulu merasakan yang kita inginkan, hati kita berpenyakit. Harusnya saya yang kayak gitu, saya duluan yang begitu. Penyakit hati, nggak tenang kita. Jadi ketaatan bersumber dari kesadaran menghindari nafsu syahwat. Yang kedua, pembangkangan. Jadi lawan kata taat itu ngebangkang, ya. Pembangkangan sumbernya sikap lalai karena terbelenggu hawa nafsu. Lalai. Kenapa orang bisa membangkang? Kenapa orang mudah untuk tidak taat kepada Allah? Kenapa dia bisa jauh dari Allah? Karena dia lalai. Kunci untuk taat itu deket, jangan lalai. Sholatnya lalai di akhir waktu, ibadahnya lalai, semuanya lalai. Nah, ini yang bikin dia mudah untuk tidak taat dan menjadi pembangkang. Ya, sudah lalai ngikutin hawa nafsu, habis diri kita. Ya, Bu, ya. Maka cinta dunia itu amat melelahkan, ya. Lihat mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena keinginan itu kalau udah dimiliki pun rasanya sama aja, Bu. Betul nggak, Bu? Ada orang pengen beli tas kremes itu, harganya 1 M, ya. Sekarang begini. Kemarin saya ngelihat video ada berseliwer di medsos, salah seorang artis, ya, lagi disidak rumahnya, ditanya mana lemari tasnya, katanya. Ini lemari tasnya, ada salah seorang artis, ya. Lemari tasnya biasa, nggak mewah kayak artis-artis yang lain. Begitu dibuka, tas-tasnya bukan tas branded. Ini berapa harganya? 150.000, 500.000. Dia bilang nih tas saya yang paling mahal 1,5 juta. Tapi saya ngerasa biasa aja, nyesel katanya beli tas ini. Itu artis loh. Ya Allah ya Rahman. Ya ada ya, Bu, ya. Itu namanya, ya, inisial, ya. Nah, ini yang bisa kita contoh apa? Sesuatu itu tergantung dengan lifestyle, gaya hidup. Kita ini mau nyari gengsi atau kebutuhan? Kenapa orang beli tas harga 1 M gengsi? Kalau fungsi mah sama, betul nggak? Ini tas harga 200.000, 150.000 sama fungsinya, betul nggak? Tapi ada tas 1 M ya sama juga fungsinya. Maka orang bakal ngelihat kalau dia sudah berdamai dengan dirinya, yang dia lihat bukan gengsi, fungsi. Yang penting nyaman, yang penting berfungsi. Saya nggak mikir branded dan merek lagi. Nah, itu sulit, ya. Apalagi kalau kita di tengah-tengah pergaulan orang-orang yang sulit untuk fungsi tapi gengsi. Kita yang harus struggle, berjuang gitu, ya, ibu-ibu, ya. Jadi berlebihan itu nggak baik, Bu. Berlebihan itu tidak baik. Halo, Ibu, saya lanjut sedikit lagi, nggak apa-apa? Berlebihan itu tidak baik. Satu, berlebihan dalam beragama. Yang kedua, berlebihan dalam harta dunia, itu juga tidak baik. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Halakal mutanatti'un. Celaka, kata Nabi, orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Kemarin 2 minggu yang lalu saya baru ngajar kajian rutin. Kebetulan saya punya kajian rutin juga di sini,
Masjid Husnul Khotimah Cinere ya. Itu kalau di sini bahas Nasoihul Ibad, di sana saya bahas tentang Riyadus Sholihin, kitab hadis Riyadus Sholihin setiap Rabu minggu pertama ya. Kemarin saya bahas di sana bercerita tentang berlebihan dalam beragama, gulu namanya. Ekstremisme, ekstrim, berlebihan, ekstrim dalam beragama. Ada orang yang terlalu ekstrim, saking pengen deket sama Allah tapi ekstrim. Ini bercerita di hadis itu tentang 3 orang pemuda yang bertamu ke rumah Nabi. Nanya sama Aisyah, ya Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, kami ingin bertanya bagaimana ibadah Nabi sehari-hari. Maka Aisyah menjawab, Nabi itu tiap malam sholat malam sampai kakinya bengkak. Kata Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi itu kakinya bengkak gara-gara dia pengen berterima kasih, bersyukur sama Allah. Oh, kata pemuda itu luar biasa. Mereka ngobrol nih bertiga-tiga. Nabi luar biasa ibadahnya. Kita nggak bisa nih nandingin ibadahnya Nabi. Apa dong yang kita lakukan? Kata pemuda yang pertama bilang, saya berjanji untuk sholat malam sepanjang malam dan selama semalam saya tidak akan tidur sama sekali. Kata yang pertama. Kata pemuda yang kedua, saya berjanji untuk berpuasa sepanjang masa dan saya nggak bakalan mau buka puasa. Wow, Masya Allah, pengen ngalahin ibadah Nabi. Yang ketiga, saya berjanji untuk tidak menikah seumur hidup. Ya, saya akan melajang untuk beribadah sendirian. Nabi ngedengar dari dalam, keluar Nabi. Siapa yang tadi berbicara saya tidak mau menikah, saya tidak mau berbuka, saya tidak mau tidur semalam suntuk. Ketiganya mengatakan, kami wahai Nabi, kami berjanji untuk melakukan hal tersebut. Kata Nabi, kalian termasuk orang-orang yang gulu, berlebihan dalam beragama. Dan Allah gak suka orang-orang yang berlebihan tersebut. Kalian tidak mau tidur saat sholat malam, aku tidur dulu baru sholat malam, kata Nabi. Kalian gak mau menikah, aku menikah punya istri. Ya, Fannikahus sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Kalian gak mau berbuka, aku berbuka ketika berpuasa. Udah dikasih puasa Daud, ini milih puasa sepanjang masa, gak mau buka, ya mati baru 2 hari. Meninggal, gak kuasa, gak kuat ya Bu ya. Dia sombong, seolah-olah betul sih niatnya pengen ibadah, betul gak Bu? Coba deh kita pikirin, betul gak niatnya? Kan betul, saya pengen ibadah semalam suntuk gak mau tidur. Saya mau berpuasa terus gak mau makan. Saya gak mau menikah ibadah. Karena kalau punya istri ribet, belum ngurus nafkahnya, berantemnya dan lain sebagainya. Saya mau ibadah aja. Betul niatnya ibadah, tapi ini namanya gulu, ekstrim, berlebihan. Nabi gak suka. Kata Nabi, kalian berlebih-lebihan dalam hal beribadah dan Allah tidak suka akan hal tersebut. Jadi ibadah berlebihan juga gak boleh. Kita punya hak, istrimu punya hak, anak-anakmu punya hak, tubuhmu punya hak, matamu punya hak untuk istirahat. Maka kasih haknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Tuh, gak boleh berlebihan. Ya, boleh taat, boleh beribadah, tapi jangan ekstrim berlebihan. Jadi orang beragama ini ada 3 Bu. Ada yang ekstrim, gulu, kokanon, terlalu kokanon. Wah ini gak boleh, itu gak boleh. Ini haram, ini bid'ah, ini hukumnya kafir dan lain sebagainya. Ini harus sepanjang malam begini, ini harus begini. Ini ekstrim. Ada yang tengah-tengah. Dia nggak terlalu ekstrim, dia juga ada longgarnya sedikit gitu ya. Namanya wasotiyah, tawasud. Ya, tengah-tengah. Ada yang ke kiri ini longgar bener. Udah kagak usah sholat katanya, ngapain sholat? Udah gak usah nutup aurat. Allah gak lihat kita dari ditutup aurat atau tidak. Yang satu terlalu longgar, yang satu terlalu ekstrim, keras, yang satu tengah-tengah. Maka jadilah kata Nabi yang tengah-tengah. Itu ada hadisnya. Wasotiyah, tengah-tengah. Dalam hal ibadah, beragama. Tenang hati kita. Ya, ibu sekalian ya. Jadi satu, jangan berlebihan dalam ibadah, beragama. Kita harus tahu hak tubuh kita juga. Yang kedua, tidak berlebihan dalam dunia. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Dan orang-orang yang apabila anfaku membelanjakan harta mereka, ya, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Walam yakturu, enggak juga kikir. Tapi apa, wakana baina dzalika qawama, mereka berada di tengah-tengah. Jadi yang Allah suka ini tengah-tengah. Kalau kita punya harta, jangan terlalu boros. Ini pesan ayat ini. Kalau punya harta, kita lagi punya dunia digenggam, jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir. Terlalu kanan boros, terlalu kikir kiri. Mana tengah-tengah sesuai porsinya. Kalau lagi boleh dikeluarin, keluarin. Kalau lagi nggak dikeluarin, jangan dikeluarin. Ada orang terlalu kikir, udah punya dunia. Jangan dikasih. Pokoknya ini punya saya. Ditabung sana sini, investasi, tapi nggak ada yang dinafkahin di jalan Allah. Ada orang terlalu ke kanan, boros, diinfakin, semua dinafkahin, anak istrinya nggak dikasih makan, salah juga. Maka yang mana? Tengah-tengah. Wa kana baina dzalika qawaman. Sesuai kebutuhan, bukan keinginan, gitu ya. Karena ingin banyak orang celaka. Karena ingin banyak yang kena penyakit hati. Karena ingin waktunya habis. Karena ingin banyak hal-hal buruk, kesalahan dan fitnah yang menimpa kita. Ya, ibu punya anak kecil usia 5 tahun, Bu. Anak ibu pengen dibeliin sepeda motor, dikasih apa enggak? Sudah kebutuhan belum? Baru apa itu? Keinginan. Punya duit enggak kitanya? Punya, bisa bapak ibu beliin. Cuma nanti ya nak ya, kalau kamu udah butuh, bukan ingin. Nah, itu namanya kebutuhan, bukan keinginan. Maka ibu-ibu, terakhir di sini ada satu hal yang luar biasa. Ketaatan itu ada ketaatan yang melahirkan ujub, ya, rasa bangga terhadap diri sendiri. Dan ketaatan model seperti ini dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah, karena kita lupa bahwa hasil taat kita aja itu taufik dari Allah. Tuh, ibu-ibu paham apa kata saya tadi yang saya sampaikan? Ketaatan yang melahirkan sifat ujub, bangga sama diri. Saya taat nih. Nih, saya mah rajin sholatnya. Saya mah ngaji kerumil tiap hari, paling depan saya. Paling duluan datangnya saya. Ya, semua kajian Jabodetabek saya datengin. Gak ada satu ustadz pun yang belum saya ngaji sama dia. Udah semua katanya. Wah, dia merasa bangga. Taat, ujub. Tapi ini taat yang melahirkan ujub, berbangga diri. Ya, dan taat yang melahirkan ujub ini dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kenapa? Karena kita lupa taatnya kita aja pemberian Allah. Kenapa kamu bisa taat? Allah yang ngasih ketaatannya. Apa yang kamu sombongin? Kalau taat kamu aja Allah yang kasih, gitu. Ya Allah ya Rahman. Ini ya ibu-ibu ya. Maka sebaliknya, dosa yang menyadarkan seseorang akan kelemahan dirinya dan mendorongnya untuk kembali kepada Allah dengan rendah hati, ini jalan yang Allah ridhai. Maksudnya gini, ada orang taat tapi ujub. Oh, saya taat nih, saya memang taat, hebat ibadah saya. Justru itu yang bikin Allah jauh dari dia walaupun dia taat. Tapi ada orang yang bikin dosa, dia nggak taat, tapi dari dosa itu dia langsung minta ampun. Ya Allah, saya salah ya Allah. Baru bikin dosa, ya Allah ampuni saya nggak sengaja ya Allah. Langsung dia istighfar, astagfirullahaladzim. Dia rendah hati, maafin saya yang lemah ini ya Allah. Saya pengen taat sulit, baru pengen taat maksiat lagi, kembali taat bikin dosa lagi, merendah diri di hadapan Allah. Justru itu jadi jalan ridhonya Allah. Ya, maka ketaatan yang seperti apa yang mau kita lalui? Kalau bisa ketaatan yang tanpa dibarengi dosa, tapi ketaatan yang berlabel merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa kita faham taat kita aja pemberian Allah. Ya, dekat kita sama Allah karunia Allah. Ini yang harus kita fahami untuk mudah melakukan ketaatan. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jangan lupa untuk terus membaca apa doanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Bareng-bareng ibu-ibu.
Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk. Arahin kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wattuqa, ketakwaan. Dimanapun kami berada, kami mampu memanage hawa nafsu ini ya Allah. Takut kepada Allah. Wal afaf, menjaga diri. Ifah. Dan yang keempat adalah wal ghina, diberi kecukupan, bukan kaya raya maknanya, tapi diberikan sifat qanaah dalam hati, merasa selalu cukup, bersyukur. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Tiap habis sholat kita dawamin insyaallah, mudah-mudahan jadi hamba yang taat, bertakwa, dan dicukupkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ibu, karena sudah 11:30, mangga silahkan kalau ada sesi tanya jawab. Silahkan Bunda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Masya Allah, ini dapat ilmu baru Ustazah. Obrolan tentang Allah. Masya Allah. Ini Ustazah, saya mau nanya tentang tadi tagline tadi. Kita akan dipertemukan apa yang kita cari. Nah, contoh misal gini Ustazah, kita niat mau kajian nih Ustazah. Niat kita untuk cari ridho Allah dan takut sama Allah. Nah, tiba-tiba muncullah di hadapan kita kayak ada orang yang menggibahi atau orang yang macam-macam gitu Ustaz. Apakah itu merupakan ujian atau bagaimana Ustazah? Ada dua pertanyaannya Ustazah. Yang kedua ini Ustazah, yang tadi Ustazah bicarakan tingkatan taat itu, makrifat itu yang tidak perlu pahala atau surga atau apa, tapi butuh hanya ingin dekat sama Allah. Tapi kalau untuk takut saja sama Allah, apakah itu merupakan tingkatan makrifat atau bagaimana Ustazah? Ya, baik. Ya, Barakallahu fiik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan yang pertama, niat kita udah kholis nih, ikhlas lillahi ta'ala. Saya ngaji lillahi ta'ala, saya sholat lillahi ta'ala. Tapi begitu di pertengahan ibadah atau amal soleh yang kita lakuin, ada aja gangguannya. Ya, yang ngajak gibah lah, yang ngajak namimah lah, adu domba dan lain sebagainya. Maka penting niat itu bukan cuma di awal, tapi tiga, di awal, di pertengahan, dan di akhir. Ada yang namanya tajdid niat, memperbaharui niat. Dari awal melangkah dari rumah, niat saya ngaji, nyampe sana kan godaannya beda lagi. Udah di pertengahan ngaji, waduh saya ini jadinya pengen ini nih, nggak jadi pengen ini. Niatin lagi, tajdid lagi, kembali lagi, ya Allah niat saya mau ini. Itu di pertengahan. Di akhir sudah mau kelar, ya Allah niat saya tadi demi Allah nyari ridhomu ya Allah. Masalah yang lain-lain itu ujian niat baik saya selama perjalanan amal soleh. Dan setiap amal soleh atau ibadah yang kita lakukan, apapun pasti ada gangguannya itu. Sholat di awal begitu niat kan lagi khusyuknya, khalisnya, takbirnya tuh sampai dihayatin Bu, Allah Akbar. Tuh saking lagi indahnya tuh takbirnya. Begitu di pertengahan sholat, abis bangkit ruku, sami Allahu liman hamidah. Ntar jam 2 siang kayaknya enaknya di kafe ini ketemuannya katanya. Ada kopi macanya, ada yang begini katanya. Kepikiran tuh semua tuh ya. Aduh, wah, kan ngambang tuh niatnya, ya, dan lain sebagainya. Atau ada yang lagi sholat, tadinya niatnya lillahi ta'ala, nyari reda Allah, pengen dipuji. Lagi sholat sendirian, Allahu Akbar, tiba-tiba mertua masuk kamar sholat kita. Duduk pengen gantian, mau kena mungkin ya, tuh sholat. Dalam hati ada mertua nih, Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadinya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, waladhdallin. Kadang-kadang gak jelas tuh ya. Hati-hati, Fatihah itu harus jelas, karena Fatihah rukun sholat, ya. Dan tidak sah sholat kalau rukunnya Fatihahnya gak benar dibaca. Itu minimal Fatihahnya. Wah, begitu ada mertua, Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kata mertuanya, Masya Allah, mantu saya emang luar biasa. Kan berubah niatnya. Oh, ternyata pengen dipuji sholatnya. Itu susah emang nih, memperbaharui niat, ngajarin si niat nih, si hati. Yang kudu diomelin hati Bu, hati gitu. Hati, jangan gitu ngapa gitu.
bahasa kitanya ya. Jadi ibu tahu Abu Hurairah? Kenal? Iya pernah denger gitu ya, kalau kenalan belum. Abu Hurairah sahabat Nabi itu bapaknya kucing, saking cintanya sama kucing. Kalau saya takut sama kucing ya. Tapi Abu Hurairah ini ada satu kebiasaan baiknya yang perlu kita contoh. Abu Hurairah itu punya kebiasaan, dia tiap hari suka ngomelin mulutnya sendiri. Ibu pernah nggak ngomelin mulut? Ya, kita lagi ngaca, mulut, ya Allah, ngapa sih mulut? Katanya, dah tuh mulut nggak bisa diajarin, ngapa tadi ngomong begitu? Itu kan ngomelin mulut tuh. Ya, itu kebiasaan Abu Hurairah. Jadi muhasabahnya bukan cuma ngomelin anggota tubuh yang lain, paling utama mulut. Nah kita hati nih, kalau hati kita udah ngelencong, nanti abis sholat omelin, hati, ya Allah ti, jangan gitu ngapa ti? Udah bener tadi karena Allah kok karena yang lain lagi. Itu sering-sering kita ngomelin ya diri kita sendiri, itu muhasabah diri, begitu ya. Jadi di awal, di pertengahan, di akhir, terus ditajdid, diperbarui lagi niatnya. Kan nuntut ilmu gitu juga. Iya, saya dulu berangkat alhamdulillah ke Mesir Bu, Al-Azhar ya. Di awal baru pembekalan anak baru dibilang nih sama ustadz-ustazahnya, kalian anak-anak baru nih yang wafidin wafidat katanya, coba ditajdid niatnya, diperbarui niatnya, nyampe Mesir pengen apa? Pengen belajar kata kita semua. Udah setahun 2 tahun belajar di sana, mulai melenceng satu sama lain. Yang datang kajian istiqomah, yang berangkat ke kampus belajar istiqomah, yang buka travel ada di sana. Kan banyak kan travel umroh itu mahasiswa-mahasiswa luar negeri yang punya kan. Terus yang hobinya jalan-jalan ada, yang niatnya dagang di sana ada. Maka di pertengahan ditajdid lagi. Kita ke Mesir, orang tua sampai jual rumah, jual tanah, biayain, berangkatin ke luar negeri. Niatnya apa? Belajar, diperbaruin lagi tuh, gitu. Proses sampai akhirnya. Nah, tadi pertanyaan yang kedua, apa Bu tadi Bu ya? Kalau taat, ya takut sama Allah. Gini, apa makna takut kepada Allah? Ittaqullah. Itu sering kita dengar tuh, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, tiap sholat Jumat tuh ya. Takutlah engkau kepada Allah, takwalah engkau kepada Allah. Takut dan takwa itu sama. Jadi ittaqullah, orang yang bertakwa itu orang yang takut sama Allah. Dan takut kepada Allah ini beda sama takut kepada makhluk. Ini saya kasih perbedaannya sama ibu-ibu. Ibu jalan di kuburan malam Jumat tengah malam, takut apa enggak? Takut. Takut apa? Ketemu jurik ya. Tiba-tiba ada yang ngetawain, ada bayang-bayang, ada penampakan. Takut itu takut sama makhluk kan? Sama jin kan? Ketika kita takut sama makhluk, kita pengennya ngejauh, nggak ketemu, betul nggak? Aduh takut sama jurik, jangan sampai ada pocong loncat depan situ, jangan, dijauhin. Itu takut sama makhluk, maknanya pengen jauh. Tapi takut sama Allah berbeda dengan takut sama makhluk. Takut kepada Allah maknanya pengen makin dekat. Takut sama Allah maknanya takut kalau Allah jauh sama kita. Takut kalau Allah cemburu sama kita, itu makna ittaqullah, takut kepada Allah. Jadi orang yang di tingkatan makrifat itu tadi udah takutnya tuh saking deketnya, dia takut Allah tuh nggak nengok ke dia lagi gitu. Allah nggak merhatiin lagi, Allah nggak ngasih ampunan lagi, Allah nggak ngasih rahmat lagi, dia takut. Dan takutnya kita kepada Allah takut yang membuat kita pengen makin deket. Saya takut tapi pengen deket sama Allah gitu. Tapi kalau sama makhluk kita takut sama atasan. Aduh saya gak mau deh ketemu sama atasan model begitu, takut saya. Kan pengennya makin jauh dan gak ketemu. Betul ya, itu perbedaan takut kepada Allah dan takut kepada makhluk. Gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Baik, karena waktunya sudah jam 12 kurang, saya kembalikan kepada Mbak Aya. Silahkan Mbak Aya. Masya Allah, syukran jazakumullah khair Ustazah atas ilmunya. Dan taat itu adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dan taat akan terasa ketika kita selalu menghadirkan Allah di setiap waktu. Semoga kita semua
selalu bisa untuk memuhasabah diri kita menjadi hamba yang lebih bertakwa, menjadi hamba yang lebih taat dan semangat dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya akhiri, ibu-ibu di sini kita akan selalu menginfokan untuk pembuatan ID card. Silahkan bagi ibu-ibu yang ingin mendaftar bisa langsung nanti ke meja MC. Terima kasih. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.